bagaimana tadi pertanyaannya membangun kepercayaan itu? Kalau kita saling mencintai, maka hendaknya kita betul-betul harus berjuang mempertahankan kepercayaan itu. Nah, tidak mudah memang, karena bagaimanapun juga kan kita punya tantangan. Tantangan itu ada yang internal, ada yang eksternal. Salah satu cara adalah kita hendaknya punya self boundaries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianum Atul Arus dan yang akan menemani pemirsa bersama Ibu Rani Anggraini yang menjadi narasumber kita pada sore hari ini ya Bu ya. Nah, melanjutkan pembahasan yang tadi, menarik sekali bahwa hubungan yang intimate itu kan perlu diusahakan ya Bu ya, bersama-sama, jadi tidak hanya satu pihak gitu kan, sehingga yang terbangun ya memang hubungan yang hangat, yang saling mendukung satu sama lain gitu kan. Nah, tadi ketika cara membangun hubungan yang intimate itu kan diawali dengan ritual bersama ya, dengan tadi harus diperjuangkan antara satu sama lain. Nah ini Bu, misalnya tadi ketika sudah mulai ada peningkatan nih secara misalnya kualitas hubungan yang mulai lebih ramai, ada anak-anak dan sebagainya gitu ya. Misalnya ada contoh satu kasus yang mungkin salah satu pasangannya karena kehadiran anak merasa terabaikan, dan akhirnya karena merasa terabaikan kita dilampiaskan dengan hobinya dan sebagainya Ibu ya. Nah, bagaimana sih Bu untuk memaintain nilai kepercayaan satu sama lain itu dalam membangun hubungan yang hangat? Kepercayaan tadi saya sudah menyinggung bahwa di dalam membangun relationship itu kita butuh semacam kerjasama. Kita butuh nilai-nilai. Kerjasama itu sendiri kan juga bagian dari nilai-nilai itu. Kepercayaan, ya, itu juga nilai-nilai. Nah, jadi harus ada nilai-nilai yang kita hidupkan untuk membangun relationship, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana tadi pertanyaannya membangun kepercayaan itu? Nah, kepercayaan itu kembali lagi bahwa kalau kita saling mencintai, maka hendaknya kita harus betul-betul berjuang. Kembali lagi tadi perjuangan, bukan pengorbanan. Kita betul-betul harus berjuang mempertahankan kepercayaan itu. Nah, tidak mudah memang, karena bagaimanapun juga kan kita punya tantangan. Tantangan itu ada yang internal, ada yang eksternal. Betul. Ya kan? Nah, tantangan eksternal itu misalnya kita berada dalam komunitas, dalam pekerjaan, dalam keluarga besar, ya, di mana di dalamnya ada orang tua, ada mertua, gitu kan? Nah, kalau tantangan internal, nah, misalnya kita merasa kita tidak tahan kesepian misalnya. Kita punya kebutuhan dihargai yang begitu mendalam, yang tidak pernah mungkin terpenuhi selama ini, ya. Nah, itu akan mudah terganggunya kepercayaan itu. Nah, jadi salah satu cara adalah kita hendaknya punya self boundaries. Self boundaries. Ya, self boundaries. Jadi kita punya bisa punya batas. Kita bisa membatasi diri kita sendiri. Sejauh mana? Kita nih misalnya kita punya hobi. Kita bisa mengalihkan rasa rasa rindu kita melalui hobi. Atau rasa kesepian kita melalui hobi. Tapi sejauh mana pengalihan kita itu kepada hobi? Tetap kita harus punya batas gitu. Jangan terus-menerus fokus kita hanya kepada hobi. Nah, kira-kira seperti itu. Yaitu satu. Kedua, misalnya kita punya teman banyak,
ya kan, punya teman banyak. Nah, sehingga kita melampiaskan atau mengalihkan mengalihkan rasa dihargai, kebutuhan dihargai dan rasa rindu itu melalui pergaulan misalnya. Ya kan, itu kan kayak mendapatkan hiburan lah gitu ya, terhibur melalui komunitas. Terpuaskan gitu ya, Bu, terpuaskan. Ya. Oke, tapi sejauh mana? Jangan sampai kita tidak bisa membatasi pergaulan itu sendiri. Tetap harus ada batas. Nah, kira-kira demikian. Iya. Ya. Kalau di dalam, kalau saya menggunakan ajaran agama lah gitu. Ya. Berhubung agama saya Islam, ya tetap kita harus menjaga jangan sampai kita hanya berdua-dua atau ngobrol intensif dengan yang bukan muhrim misalnya. Iya. Ya Salah kan? satu untuk mencegah ya, Bu. Iya, mencegah, membuat batas. Betul, membuat batas. Membuat boundaries. Ya. Nah, kira-kira demikian. Tetap harus punya. Jadi satu kata penting, self boundaries. Iya, self boundaries. Ya, misalnya kita di banyak sekali pekerjaan. Ya. Ya, yang namanya pekerjaan itu nggak akan pernah habis. Iya nggak? Jadi kita harus punya batas. Sesibuk-sibuknya pekerjaan, sesibuk-sibuknya kantor, saya hanya mau bekerja sampai jam 6 sore. Oke. Dan mengusahakan tadi, Bu, ya, hubungan yang intimasi tadi. Harus mengusahakan jam 6 sore. Cukup. Selesai nggak selesai, saya mau pulang. Nah, begitu sampai di rumah, ya kita harus fokus lagi kepada relationship kita. Pekerjaan kita menjadi sesuatu yang sudah tidak lagi menjadi prioritas. Nah, kira-kira seperti itu. Itu perjuangan, bukan pengorbanan. Dan harus kedua-duanya, nggak boleh harus salah kedua-duanya, satu, ya, harus kedua-duanya. Misalnya nih, Bu, ternyata misalnya ya ada contoh dari dua pasangan ini hanya satu yang tadi mau memperjuangkan itu. Bagaimana cara bukan mengkatrol, Bu, ya, maksudnya bukan mengontrol, mungkin bukan mengkontrol, mungkin mengingatkan. Iya, mengingatkan, lebih tepatnya mengingatkan pasangan kita gitu kan, untuk juga punya kesadaran, ayo saling membangun hubungan yang tadi yang hangat, yang intimate gitu. Itu kesadaran itu loh, Bu. Nah, ya kita tidak bisa menafikan ada saat-saat di mana kita lupa. Lupa dalam arti kata kita terlalu terlena dengan pekerjaan, terlena dengan organisasi, terlena dengan program-program atau proyek-proyek yang sedang kita kerjakan, terlena dengan hobi, ya. Atau terlena dengan anak, Ibu. Terlena dengan anak, betul. Apalagi seorang terlena ibu dengan gitu anak, kan, ya. Nah, itu bukan sesuatu yang salah, tapi ada fase di mana kita terlena, sehingga ada satu pihak yang terabaikan. Dan itu manusiawi, bukan sesuatu yang salah. Nah, tentu kita hendaknya mengingatkan. Nah, disinilah gunanya komunikasi yang terbuka. Nah, kita sampaikan apa sih perasaan kita ketika kita merasa terabaikan, merasa terlupakan. Sampaikan apa yang dirasakan. Nah, di sini ada lagi satu istilah yang perlu diperhatikan juga di samping tadi boundaries. Self boundaries. Ada istilah yang kedua yaitu vulnerability. Yes. Jadi merasa rapuh. Merasa rapuh. Nah, merasa rapuh itu hendaknya disampaikan bahwa aku ini merasa kehilangan deh. Aku merasa kayak selama akhir-akhir ini aku merasa kayak nggak diperhatiin. Aku merasa rindu, aku merasa kangen. Aku kayak merasa nggak dicintai di akhir-akhir ini. Itu harus disampaikan ya, Bu, ya? Disampaikan. Jadi vulnerability, jadi feeling
vulnerable. Oke, ya. Aku merasa kayaknya akhir-akhir ini aku kayak kehilangan perhatian. Nah, itu bukan sesuatu yang lemah, bukan menunjukkan kelemahan. Ya, apalagi ibu-ibu nih, selalu ingin kelihatan kuat. Iya, betul. Selalu ingin kelihatan mandiri. Pokoknya semua bisa dikerjain sendiri. Ya, semua bisa dikerjain sendiri. Ya enggak? Iya. Padahal enggak juga sih. Kan ada saat-saatnya kita sebagai seorang istri juga butuh bantuan. Ya kan? Ya. Suami juga begitu. Ada saat-saatnya dia juga butuh dipeluk. Ya, nggak harus suami itu harus dicitrakan yang kuat dan nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng gitu ya, Bu ya. Nggak harus butuh belayan juga ya. Dia bilang, aku butuh dipeluk nih, aku butuh dibelai nih. Iya. Dan nggak ada salahnya juga dia memulai. Istri juga begitu, nggak ada salahnya juga dia memulai. Nah, oleh karena itu kenapa pentingnya bahasa kasih. Bahasa kasih. Nah itu Bu, karena itu berhubungan dengan tadi ego gitu kan Bu ya. Kadang-kadang terselip ego yang nggak mau terlihat lemah gitu kan di hadapan pasangannya, itu berarti nggak berlaku ya Bu ya? Nggak berlaku, karena vulnerability itu yang membuat kita adalah manusia yang sempurna. That what make us human. Perfect human. Perfect human. Iya, manusia yang sempurna itu adalah manusia yang menunjukkan kerapuhannya, mengakui kelemahannya. Iya, betul Bu. Karena kadang-kadang image yang dicitrakan entah dari masyarakat, dari apa itu kan kadang-kadang seorang laki-laki atau suami dan istri itu harus punya image yang misalnya laki-laki nggak boleh rapuh, harus kuat gitu kan. Dan juga apalagi seorang perempuan nanti jadi ibu harus juga bisa semuanya gitu kan. Nah, ini bahaya nih Novi. Misalnya seorang laki-laki yang dia sebetulnya sedang capek, sedang lelah, sedang bosan, sedang jenuh, dia butuh motivasi. Tetapi ada satu hukum yang mengatakan bahwa seorang suami itu adalah imam bagi keluarganya. Sehingga dia harus selalu kuat, harus selalu strong, harus selalu menunjukkan stabil, harus menunjukkan kestabilannya, gitu kan ya. Nah, sehingga dia nggak mau nunjukin sama istrinya bahwa dia itu sebetulnya di lain sisi sedang lemah, sedang jenuh, sedang bosan, sedang butuh pelukan, sedang butuh perhatian. Dia nggak mau menunjukkan. Nah, tapi kan dia butuh itu. Kepada siapa dia harus menunjukkan itu? Kalau dia nggak menunjukkan kepada istrinya, kepada siapa dong Bu? Nah, di sini bahayanya. Nah, seringkali ini ketangkep ketangkap gitu oleh orang-orang yang peka gitu. Oleh orang-orang yang memang dia lagi butuh juga tuh. Lagi butuh merasa dihargai, lagi butuh merasa disayang, lagi butuh merasa diperhatikan. Nah, apa yang terjadi ketika dua orang tidak terpenuhi di dalam rumahnya masing-masing, ketemu. Nah, jadi itu bisa jadi celah ya Bu ya? Jadi celah. Jadi ada kesempatan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi janganlah pura-pura kuat, pura-pura hebat, pura-pura baik-baik saja. Pura-pura baik-baik saja. Ya. Jangan. Tunjukkan kepada pasangannya. Iya, Bu. Begitu. Karena itu yang bisa membuat hubungan juga semakin hangat ya Bu ya. It's okay if you are not okay gitu ya Bu ya. It's okay. You're not always okay. You don't have to be okay always. Yes, okay. Kalau kamu lagi capek ya bilang sama istrinya atau bilang suaminya, aku lagi capek, aku lagi butuh istirahat. Nanti pasangannya ngerti kan? Ya udah sini aku peluk. Jadi kehangatan itu kadang kita nggak perlu bicara banyak ya.
Iya. Cukup pelukan aja itu udah sudah memberikan imun booster. Cuman masalahnya nggak ngomong sih. Iya. Ngomongnya sama yang lain. Iya, apalagi perempuan sih, ini menuju pada saya pribadi gitu ya. Kadang-kadang saya melihat diri saya itu kok cara komunikasinya itu menggunakan kode gitu kan. Jadi tidak ngomong secara eksplisit gitu kan, memberikan kode-kode implisit kepada pasangan. Padahal ternyata ini beberapa kasus aja. Kadang-kadang pasangan tidak mengerti dan tidak tersampaikan kodenya itu. Iya, kodenya itu, sehingga kan akhirnya kok gini sih, kok gitu sih gitu kan, jadinya kok dia nggak merespon. Nggak bisa gitu. Kode-kodean. Nggak bisa kode-kodean ya Bu. Masalahnya pasangannya itu ngerti nggak kodenya itu. Udah janjian belum ego kalau kasih kode ini artinya ini loh ya. Oke, jadi ada harus nggak ada. Nah, kalau nggak ada ya jangan. Jadi harus diutarakan. Tetap harus disampaikan. Iya, Bu. Mulai dengan perasaan. Betul. Dan kode itu juga bisa terjadi salah paham kan? Iya. Nah, kita juga nggak bisa mengharapkan pasangan kita tuh tahu dan bisa membaca pikiran kita. Iya Bu. Ini bukan lagi main sulap. Jadi itu harus komunikasi yang terbuka dan baik ya Bu ya. Iya, tetap sampaikan. Dan bukan sesuatu yang memalukan kok menyampaikan perasaan itu. Betul. Itu sesuatu yang manusiawi dan justru itu yang membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Seutuhnya, oke. Ya, terima kasih Bu Rani. Saya kira luar biasa insight yang Ibu jelaskan pada sore hari ini. Semoga pemirsa juga bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita pada sore hari ini, Bu, ya. Saya senang sekali kalau bisa berbagi pada pasangan-pasangan, terutama generasi muda. Betul. Karena yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang saya alami selama 41 tahun menikah, dan juga melalui konseling kasus-kasus yang saya yang datang selama 25 tahun. 25 tahun lah. Berarti luar biasa sekali Ibu. Iya, it's a journey. It's a journey ya. It's a journey. Jadi pernikahan itu sebetulnya adalah is a journey into self-realization. Terima kasih Bu Rani. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.